Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar nih? Wah, luar biasa ya. Semoga hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dan tentunya tetap semangat ya. Karena kita masih di suasana tahun baru ya. Kak Yesi akan lupa ya, belum menyampaikan selamat Natal dan tahun baru buat adik-adik semuanya yang suka menonton dengan setia tayangan YouTube dari Komisi Anak GKI Kediri ya, supaya di tahun ini anak-anak semuanya, adik-adik semuanya harus tambah semangat ya. Kalau di 2023 semuanya sudah rajin ke gereja, semuanya rajin beribadah melayani Tuhan ya kan. Nah, di 2024 ini harus ditambah semangatnya ya. Karena apa? Karena janji Tuhan dalam hidup kita, Tuhan yang pernah menyertai di tahun 2023 yang lalu, Tuhan juga yang akan beserta kita memimpin kehidupan kita di tahun yang baru ini di 2024. Baik adik-adik semuanya, nah untuk mengawali ibadah kita hari ini di minggu kedua di bulan Januari 2024, di tanggal 7 Januari ini, kita akan mengawali ibadah kita dengan menaikkan syukur. Siapa sih di antara adik-adik semuanya yang merasakan Tuhan itu baik sekali? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, mantap tuh, Bu Yesi kelihatan loh. Ada anak-anak semuanya, adik-adik semuanya yang ngangkat tangannya tinggi-tinggi. Saya Bu Yesi. Kenapa coba? Kok bisa bilang bahwa Tuhan itu baik, Bapak kita itu sangat baik? Iya, karena sepanjang tahun di 2023 meskipun dengan pasang surut ya, pastilah kita mengalami sukacita tapi juga kadang duka cita. Kadang kala tertawa tapi juga kadang kala menangis atau sedih ya. Tetapi itulah bukti nyata betapa kebaikan Tuhan di dalam hidup kita itu tidak pernah habis-habis. Siapa yang setuju dengan Bu Yesi? Oke ya. Nah, karena kita sudah merasakan penyertaan Tuhan sepanjang tahun di 2023 dan hari ini anugerah Tuhan yang membawa kita untuk kita bisa menikmati tahun baru di 2024 dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Oke, untuk itu kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini. Semuanya duduk yang manis, sikap menyembah Tuhan ya. Kita akan awali ibadah kita hari ini dengan menaikkan pujian Bapakku baik. Yuk kita akan dengan ucapan syukur sepenuh hati kita mau menaikkan pujian ini sama-sama. Bapakku baik. Mari anak-anak duduk dengan tenang, siapkan hati kita. Kita mau nyembah Tuhan. Bapakku baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik setiap hari, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita yuk anak-anak semuanya, karena Bapa sungguh baik. Bapakku baik, Engkau sungguh baik setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Kita pujikan lagi sama-sama. Bapakku baik. Mari katakan dengan segenap hati, Kau sungguh baik setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku setiap hari, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Terima kasih, terima kasih Bapakku.
Puji Tuhan, anak-anak semuanya, kita patut bersyukur kebaikan Tuhan boleh kita rasakan hari ini. Mari kita akan awali ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan, datang kepadanya, kita naikkan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kebaikan-Mu kami rasakan sepanjang hidup kami. Sekalipun di tahun yang lalu, di 2023, kami merasakan ada banyak musim kehidupan yang kami alami, baik musim yang membuat kami bersuka cita maupun musim yang tidak membuat kami bersuka cita, bahkan kadang-kala membuat kami menangis, kami merasa kecewa, kami merasa sakit hati, kepahitan maupun bersedih. Tetapi itu semua tidak mengurangi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, jika sampai dengan hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pimpin kami Tuhan di tahun yang baru ini, di tahun 2024 ini, supaya sukacita kami penuh, sukacita kami bertambah-tambah, dan kami mau memberi hidup kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kalau kita ini punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah kalau yang berjanji nggak pernah bohong, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kira-kira Allahnya siapa yang seperti itu? Iya, Allah saya dan anak-anak semuanya, ya kan? Bangga nggak sih kalau kita punya Allah yang hebat, Allah yang besar dalam hidup kita? Bangga ya? Yuk kita bangkit berdiri semuanya yang masih duduk tadi. Kita akan sama-sama menaikkan pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Dengan tepuk tangan yuk. Semuanya mau sambil bergoyang? Yuk kita akan bersuka cita menikmati pujian ini sama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, puji Tuhan ya. Bangga sekali ya kita punya Allah yang luar biasa di dalam hidup kita, yang janjinya selalu Dia tepati. Bangga gak anak-anak semua? Bangga dong ya. Nah anak-anak semuanya, minggu ini kita nanti akan menyaksikan sebuah firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan yang berjanji pada sebuah keluarga. Ya, nanti anak-anak yang penasaran duduk yang manis sampai selesai ya. Karena apa? Tuhan berjanji menghadirkan keturunan di dalam keluarga ini, dan Tuhan menepatinya. Wah, kalau kita punya Allah yang selalu berjanji dan selalu menepati, kita rasanya hidup kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir dengan apapun juga. Nah, ketika Tuhan sudah berjanji pada keluarga ini, nanti di dalam cerita firman Tuhan kita akan saksikan sama-sama Allah yang sudah berjanji, Allah juga yang sangat menepati janjinya. Yuk dengan sukacita tetap bangkit berdiri semuanya. Kita akan menaikkan pujian Janji-Mu Tuhan. Yuk dengan tepuk tangan semuanya, sukacita yuk. Senyum dong. Berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku dalam rencana-Nya.
Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan sesuai firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Dengan sukacita, selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah namamu kekal selamanya. Yuk dengan sukacita semuanya. Jalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasanya, ku rasakan kuasanya menjagaku, menuntunku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah namamu kekal selamanya. Puji Tuhan adik-adik semuanya. Ya, ketika kita ini sudah masuk di dalam rencana Tuhan, Tuhan yang berjanji mengawal kita dari sejak semula, Tuhan juga loh yang akan beserta di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terus gimana kuncinya? Percayakan semua kendali hidup kita di dalam tangan Tuhan yang hebat. Karena kadangkala kita ini manusia suka khawatir, kadangkala kita suka cemas. Tetapi percayalah, ketika kita memegang janji Tuhan, seperti nanti ya firman Tuhan yang akan kita dengar sama-sama, bahwa janji Tuhan itu sangat tepat ya. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menggenapi janjinya dalam hidup kita. Makanya terus tugas kita apa? Kita harus bersukacita karena kasih Yesus sungguh indah dan indah. Yuk kita pujikan lagu ini sama-sama. Kita bernyanyi ya. Yuk kita akan puji Tuhan sama-sama ya. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi. Oh oh sungguh indah. Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Nah anak-anak semuanya, adik-adik yang tercinta, kita sudah memuji nama Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang senantiasa berjanji dalam hidup kita. Tiba waktunya kita akan meneduhkan hati kita. Yuk duduk yang manis kembali anak-anak semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita akan persiapkan hati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian sekali lagi. Tuhan tak pernah janji. Mari anak-anak semuanya, kita akan menaikkan pujian ini sama-sama. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan sama-sama yuk. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah.
Jangan berputus asa, hanya Tuhan aja. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang kami sembah selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saat ini kami mohon pimpinan Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Mohon Tuhan menuntun setiap kami anak-anak Tuhan, membuka mata hati kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan mohon juga menolong guru kami Bu Ari yang akan menyampaikan tentang firman Tuhan, dan juga setiap anak-anak Tuhan jamaah Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak sudah siap dengan Alkitabnya? Oke, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal pertama, pasal 1 ayat 57 sampai dengan 66. Bu Ari ulangi, Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai dengan 66. Kita baca bersama-sama. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya, dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak itu nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak-anak, pernah enggak anak-anak dijanjikan sesuatu oleh orang tua anak-anak, oleh papa, mama, kakak, ya, atau teman? Pernah ya dijanjikan apa misalnya? Oh ya, nanti saat naik kelas diberikan tas baru. Wow, seneng ya?
Anak-anak pasti tidak sabar menunggu ketika janji dari orang tua kalian untuk memenuhi janjinya, yaitu membelikan tas baru. Apalagi, oh ya, nanti ketika liburan kan gitu, kita mau pergi ke pantai, yaitu adalah satu janji yang diberikan orang tua kepada anak-anak. Nah, ketika janji itu sudah dipenuhi oleh orang tua kalian, bagaimana perasaan kalian? Pasti seneng ya. Wow, gitu. Ketika menerima tas baru, wow, ini tas barunya, seperti itu ya. Ketika mau diajak pergi ke pantai, hore, gitu. Kita jadi rekreasi. Nah, pasti perasaan senang ketika janji itu dipenuhi dan kita menerima dari janji itu. Benar? Iya. Demikian juga dengan Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth. Tuhan berjanji akan memberikan seorang anak, gitu, seorang anak laki-laki, gitu. Tapi Bapak Zakaria tidak percaya. Masa iya? Ketika dia sama istrinya sudah lanjut, sudah tidak muda lagi, sudah tua, masa iya Tuhan akan memberikan seorang anak? Sampai-sampai Bapak Zakaria tidak percaya kalau Tuhan akan memberikan janji, memenuhi janjinya. Tuhan pada berjanji ya memberikan seorang anak. Sampai karena tidak percaya itu, Bapak Zakaria tidak bisa berbicara, atau bisu ya. Nah, tapi ketika nanti anak yang dijanjikan itu lahir, seorang anak laki-laki itu lahir, maka Bapak Zakaria akan dapat berbicara kembali. Setelah Ibu Elisabeth mengandung, kemudian tiba saatnya untuk melahirkan, untuk bersalin, dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangganya, saudaranya mendengar bahwa Ibu Elisabeth sudah melahirkan seorang anak laki-laki, semua bersukacita. Semua ikut senang karena kelahiran anak ini. Nah, tiba saatnya pada hari ke-8 ya. Pada hari ke-8 secara tradisi akan disunat. Nah, akan disunatkan anak laki-laki ini dan akan diberi nama. Makanya mereka semua rame-rame. Nah, anak ini kita beri nama ya, gitu. Iya, tiba saatnya memberikan nama buat anak ini, anak laki-laki ini. Kita beri nama Zakaria, seperti nama bapaknya. Oh, setuju. Nama yang bagus itu seperti nama bapaknya, Zakaria. Tapi Ibu Elisabeth mengatakan, jangan namanya anak itu Zakaria. Anak ini harus diberi nama Yohanes. Gitu. Tapi kata saudara-saudaranya apa? Ini loh, tidak ada di keluarga kita ini yang namanya Yohanes, itu tidak ada. Jadi harus diberi nama Zakaria seperti bapaknya. Nah, akhirnya mereka bertanya, coba kalau gitu kita akan bertanya kepada bapaknya anak ini, gitu. Namanya Bapak Zakaria. Karena Bapak Zakaria belum bisa bicara, ya, akhirnya diberikan alat untuk menulis, ya, meminta batu tulis, ya, dan menuliskan nama anaknya. Siapa? Ditanya, tolong ditulis siapa nama anak ini. Kemudian Bapak Zakaria menulis bahwa namanya adalah Yohanes. Dan mereka heran semua, namanya Yohanes, mereka Yohanes, ya. Dan seketika itu juga Bapak Zakaria, ya, bisa berbicara kembali, ia berkata-kata lagi dan ia memuji Tuhan, dia memuji Allah. Sungguh luar biasa ya. Nah, anak-anak,
Dari cerita ini kita tahu bahwa kisah kelahiran Yohanes ini adalah sebagai janji Tuhan kepada Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Dari cerita ini juga anak-anak juga belajar mengimani janji Tuhan. Apa ya maksudnya? Anak-anak percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai anak-anak. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semuanya. Tuhan itu baik. Itu janji Tuhan. Anak-anak percaya akan janji Tuhan? Iya, kita semua harus percaya akan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Kita akan buka dari kitab kita, dari Mazmur pasal 18. Kita buka ya. Kitab Mazmur pasal 18. Sudah ketemu? Mazmur pasal 18 ayat 30a. Yang sudah ketemu bisa dibacakan anak-anak. Mazmur 18 ayat 30a. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Sudah? Gitu. Kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur pasal 18 ayat 30a. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Maksudnya, karena kita bersama Tuhan, kita berani menghadapi apapun. Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami belajar bahwa Tuhan senantiasa menepati janji Tuhan, dan kami akan percaya janji Tuhan itu. Tuhan akan menyertai kami dan akan menggenapi janji Tuhan. Tuhan juga kami percaya bahwa kelahiran Yohanes adalah sebagai janji Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk mempercayai dan menunggu janji Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa, seru sekali ya firman Tuhan yang kita dengar hari ini ya. Jadi anak-anak semuanya masih perlu khawatir nggak dalam hidup kita? Nggak usah khawatir. Tuhan senantiasa berjanji, Tuhan juga yang sanggup menepati. Karena tidak ada yang mustahil di dalam hidup kita bagi Tuhan ya. Nah, tiba waktunya kita akan menaikkan syukur kita. Kita akan sama-sama memberikan persembahan. Kita akan menaikkan pujian sama-sama, bawa persembahanmu. Mari dengan puji Tuhan sama-sama. Kita akan memberikan persembahan kita ya. Persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Mama papa bisa mentransfer di rekening GKI Kediri ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu,
Puji Tuhan, adik-adik semuanya. Nah, kita sudah di penghujung ibadah kita yang hampir usai. Nah, sebelum kita sama-sama mengakhiri ibadah kita masuk di dalam doa yuk. Mari sikap tenang semuanya. Duduk yang manis, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami Bapa, betapa Allah luar biasa berkarya dalam hidup kami, sehingga pagi hari ini kami boleh menaikkan puji-pujian kami boleh memberikan persembahan, kami juga boleh berkenan Tuhan berikan taburan firman Tuhan. Kiranya benih-benih firman Tuhan ini menjadi penguat bagi kehidupan kami di tahun baru ini, memupuk semangat kami untuk kami tidak putus asa, kami tidak menyerah apapun keadaan hidup kami. Karena Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan akan beserta kami sepanjang tahun yang akan datang, sehingga biarlah segala kehidupan kami yang mungkin Tuhan ada kalanya pasang dan surut, kami percaya jika semuanya ada di dalam kendali Allah, semuanya akan berjalan baik karena Tuhan yang memimpin dan beserta kami. Terima kasih untuk ibadah anak pagi hari ini. Kami boleh mendapatkan berkat dan sukacita di dalam hidup kami. Berkatilah mama papa kami yang bekerja dengan segala jerih lelah mereka berupaya, usaha mereka berkatilah. Karena dari sanalah berkat Tuhan mengalir bagi keluarga kami. Berkati juga pendidikan anak-anak kami yang sekolah dari usia playgroup Tuhan, TK sampai dengan SMA bahkan perguruan tinggi. Berkatilah kami semuanya sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh kehidupan keluarga kami, mungkin teman kami ada yang sakit, yang sedang dalam kelemahan tubuh. Berkatilah mereka, jamahlah, berikan kesembuhan-Mu sehingga mereka pun boleh mendapatkan janji Tuhan yang tergenapi di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di tahun baru dan sampai jumpa minggu depan.